balik wajah formal dan pernyataan diplomatis di KTT NATO Den Haag, ada realitas yang sulit disembunyikan. Krisis internal semakin dalam, dan solidaritas yang selama ini dibanggakan mulai terlihat rapuh dan penuh kepura-puraan. Apa yang selama ini disebut sebagai kekompakan aliansi militer terbesar di dunia, kini berubah menjadi panggung politik dengan satu nama yang terus membayangi, Donald Trump. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, kembali melontarkan pernyataan lama bahwa arah kebijakan untuk menerima Ukraina di NATO sudah ditetapkan, tapi tanpa kejelasan kapan Ukraina benar-benar diterima. Berapa lama lagi Ukraina harus menunggu? Jawabannya sederhana. Selama dinamika internal NATO masih didikte oleh tekanan dari Washington, terutama dari Trump, kepastian itu tetap jauh dari harapan. Bagi Ukraina, beberapa bulan terakhir adalah babak paling suram dalam perjalanan diplomatik mereka. Akhir Mei lalu, Trump secara terbuka menyampaikan kejenuhannya terhadap perang Rusia-Ukraina. Dunia saat itu menahan napas menunggu apakah Amerika benar-benar akan menarik dukungannya. Namun, sebelum jawaban itu muncul, konflik Iran-Israel pecah. Fokus global bergeser, perhatian media internasional teralihkan, dan Ukraina kembali kehilangan panggung. Zelensky berulang kali mencoba menggugah perhatian internasional. Lewat pernyataan, wawancara, bahkan seruan langsung kepada Trump, ia berharap di tengah sorotan terhadap Israel dan Iran, mereka tidak sepenuhnya melupakan Ukraina, tapi semua upaya itu gagal. Setelah Trump mengklaim berhasil menenangkan krisis Iran-Israel, Zelensky sempat berharap sorotan global akan kembali ke Ukraina. Namun kenyataannya, undangan resmi untuk menghadiri KTT NATO tak pernah ia terima. Yang didapat hanya izin untuk menghadiri jamuan makan malam tanpa status sebagai peserta resmi KTT. Yang lebih menyakitkan, saat sesi foto bersama para kepala negara NATO, Zelensky yang kali ini tampil dengan jas hitam, justru menjadi bahan ejekan di media sosial. Banyak yang menyindir, apakah mengenakan jas adalah cara terakhir Zelensky untuk mengemis lebih banyak bantuan militer. Dan ketika agenda resmi KTT diumumkan, harapan Ukraina kandas. Menurut laporan Politico, fokus utama KTT NATO tahun ini adalah memenuhi tuntutan Trump, agar negara-negara anggota meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Standar ini adalah usulan langsung dari Trump. KTT NATO kali ini nyaris sepenuhnya didesain untuk menyenangkan Trump demi mencegahnya menarik Amerika keluar dari NATO. Negara-negara Eropa pun datang dengan penuh kecemasan. Di satu sisi, mereka ingin tetap memasukkan kalimat dukungan untuk Ukraina dalam deklarasi bersama. Tapi di sisi lain, mereka tahu setiap tambahan kata bisa memicu kemarahan Trump. Bahkan sebelum KTT dimulai, Spanyol sudah terang-terangan menolak target anggaran. Belgia dan Luxembourg ikut menyuarakan keberatan. Media Amerika bahkan menyebut Spanyol sebagai biang masalah baru dalam tubuh NATO. Dan meskipun secara realistis, kecil kemungkinan Trump akan secara resmi menarik Amerika keluar dari NATO dalam waktu dekat, krisis internal terkait anggaran, ketegangan politik, dan parade basa-basi diplomatik di Den Haag ini memperjelas satu hal, bahwa solidaritas NATO kini rapuh, nyaris retak, dan hanya butuh sedikit tekanan untuk benar-benar pecah.